Klub-klub keberatan Timnas Indonesia U23 terancam tidak full tim. Klub-klub BRI Liga 1 2023-2024 mulai menunjukkan keberatannya untuk melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Sebab Piala Asia U23 2024 yang akan digelar pada 15 April sampai 3 Mei 2024 tidak masuk dalam kalender FIFA dan jadwalnya berbenturan dengan BRI Liga 1 2023-2024. Dalam periode itu, BRI Liga 1 bakal menjalankan pekan ke-32 hingga ke-34, kondisi yang krusial untuk perebutan masuk zona championship dan menghindari degradasi. Borneo FC Samarinda misalnya, pemuncak klasemen sementara BRI Liga 1 yang mengisyaratkan enggan mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Ada 4 pemain Borneo FC yang berpeluang dipanggil Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Selain Borneo FC, Persija Jakarta juga enggan merelakan pemainnya ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Persija memiliki 5 pemain yang layak dilirik Timnas Indonesia U23. Kiper andalannya malah cedera jelang hadapi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier kembali menerima kabar buruk menjelang pertandingan kontra Timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang paling baru, penjaga gawang andalan Timnas Vietnam, Dam Van Lam harus kembali mengalami cedera bersama klubnya Binh Dinh FC pada partai pekan ke-9 V-League 1 musim 2023-2024. Kabar cederanya Dam Van Lam jelas menjadi pil pahit bagi The Golden Star menjelang 2 pertemuan melawan Timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya kiper kelahiran 13 Agustus 1993 itu sudah melewatkan Piala Asia 2023. Dia tak bisa membantu perjuangan skuad asuhan Philippe Troussier karena saat itu mengalami gangguan tendon Achilles. Nofarianto akan kembali ke Timnas Indonesia dan U23 setelah pimpin TC Timnas U16. Pelatih Timnas U16 Nofarianto akan kembali ke Timnas Indonesia dan U23 setelah mengomandoi pemusatan latihan Timnas U16. Nova ditunjuk PSSI untuk melatih Timnas U16 dalam training camp di Jakarta pada 19 sampai 21 Februari 2024 sebagai persiapan menuju Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Jabatan Nova sebenarnya adalah asisten pelatih di Timnas Indonesia dan Timnas U23 sejak 2020 yang dipimpin oleh Sintayong. Nova akan sangat dibutuhkan oleh Sintayong sebab Timnas Indonesia dan U23 akan bermain dalam waktu yang berdekatan. Nova bakal lebih dulu membantu Sintayong ketika Timnas Indonesia melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada akhir bulan depan. Pada 31 Maret 2024, Nova akan menemani Sintayong memoles Timnas U23 yang dijadwalkan menggelar training camp di Dubai, Uni Emirat Arab (UAE) menjelang Piala Asia U23. Ditanya Jokowi, Erick Thohir sebut PSSI butuh pendanaan. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden RI Jokowi sempat bertanya kebutuhan pihaknya. Pria yang juga Menteri BUMN itu menjawab memerlukan bantuan uang. Meski begitu, Erick tak mau PSSI cengeng. Ia meyakinkan bahwa misalnya pemerintah memberikan 100 atau 500, maka PSSI juga berusaha mendapatkan dana yang sama. Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI membutuhkan biaya yang besar untuk operasional Timnas Indonesia. Dia membandingkan dengan negara-negara lain di Asia dan Asia Tenggara atau ASEAN. Kita kalau mau mempunyai Timnas Indonesia yang bagus, angkanya 200 sampai 250 miliar. Itu kalau dibandingkan dengan Jepang, tutur Erick Thohir. Erick Thohir mengklaim bahwa Jepang berani menggelontorkan dana hingga 170 juta US dollar atau setara dengan 2,6 triliun rupiah untuk sepak bola. Vietnam dan Thailand disebutnya mengucurkan 1 triliun. Marcelino Ferdinand catat penampilan kedua di Liga Belgia. Marcelino Ferdinand mencatatkan penampilan keduanya di divisi kedua Liga Belgia musim ini setelah membela KMSK Denzee melawan Kaberscott VA. Marcelino Ferdinand baru bermain di masa injury time untuk KMSK Denzee dengan menggantikan Gerard van Lanschot pada menit ke-90+8. Ketika Marcelino Ferdinand turun, KMSK Denzee telah unggul 4-2 atas Beerschot dalam pekan ke-22 Challenger Pro League 2023-2024. Adam Alis minta skuad Borneo FC Samarinda tak kehilangan fokus. Borneo FC Samarinda masih nyaman ada di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Pesut Etam kini mengoleksi 54 poin dari 24 pertandingan. Hebatnya Borneo FC Samarinda unggul 12 poin dari PSIS Semarang yang ada di posisi kedua. Tim asuhan Peter Wistra itu tak hanya difavoritkan untuk lolos ke Championship Series, tapi juga menjadi juara BRI Liga 1 2023-2024. Meski demikian, gelandang andalan Borneo FC Samarinda, Adam Alis, tak mau terlalu jemawa. Ada meminta rekan-rekannya untuk tetap fokus. Terdekat Borneo FC Samarinda akan menghadapi Persikabo 1973 dalam laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Laga itu akan digelar pada Kamis 22 Februari 2024.
Pertanda oleh Romani, segera perkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Setidaknya sudah ada 2 pertanda penyerang FC Utrecht oleh Romani segera memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Pertama, berdasarkan ucapan dari pengamat sepak bola tanah air, Roni Mangemanan, Bung Ropan mengatakan bakal ada penyerang keturunan Grade A yang melakukan video conference dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jika melihat kondisi sekarang, tak ada penyerang keturunan Grade A selain oleh Romani. Penyerang 23 tahun ini masuk kategori Grade A karena main di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, kompetisi yang masuk 5 besar di Eropa. Pertanda lain, oleh Romani akan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Dimunculkan di akun @vt_idm yang sering diminta bantuan PSSI menyiapkan atau memberikan database pemain keturunan. Dalam unggahannya, akun ini mengatakan ada potensi reuni Akademi NEC Nijmegen di timnas Indonesia. Diprediksi, maksud tweet dari FTIDN merujuk kepada Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard, dan oleh Romani FC Utrecht yang sama-sama jebolan Akademi NEC Nijmegen. Orang dalam PSSI beber kelemahan Sintayong selama tangani timnas. Kerap disebut sebagai pelatih terbaik bagi timnas Indonesia, Sintayong ternyata memiliki satu kelemahan. Kelemahan ini diungkapkan oleh orang dalam di tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Sintayong tak terlalu bagus dalam berkomunikasi dengan klub. Hal ini diungkapkan Arya dalam siniar di kanal YouTube miliknya Arya Sinulinga. PSSI sendiri menurut Arya tak tinggal diam dengan hal ini. Pasalnya orang dekat Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini menambahkan soal komunikasi dengan klub merupakan suatu hal yang penting. Akhirnya PSSI lah yang menjembatani komunikasi tersebut agar berjalan lancar. Sempat alami culture shock, Angelo Meneses mulai menikmati karirnya di Indonesia. Background Nusantara Angelo Meneses mengaku sempat mengalami culture shock pada awal kedatangannya di Indonesia. Namun kini pemain berusia 30 tahun itu mulai menikmati kehidupan barunya di tanah air. Angelo Meneses direkrut Rans Nusantara pada bursa transfer musim ini, BRI Liga 1 2023-2024 jadi debutnya berkarir di Indonesia. Sebelumnya dia banyak menghabiskan karir profesionalnya di Liga Portugal. Bek kelahiran Vila Nova de Famalicão, Portugal itu juga bercerita tentang karakter masyarakat Indonesia yang gila bola. Angelo Meneses menilai sepak bola nasional begitu bergairah.